Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audika Priyantari Singh dari NIM 99. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengalamatan IP versi 4, di mana materi yang akan saya bahas pertama adalah mengenai format IP address. Pada poin A, IP address merupakan angka biner sepanjang 32 bit, di mana dalam contoh 32 bit itu direpresentasikan dengan 11000000 sampai dengan 00000001. Nah, di mana jika kita jumlahkan dari semua angka digit ini akan berjumlah sebanyak 32 bit. Kemudian, poin B, di mana 32 bit address itu dibagi menjadi 4 oktet, di mana setiap satu oktet itu akan berisi 8 bit. Di sini, dari 32 bit address tadi akan dibagi menjadi 4 oktet, di mana ada oktet 1, oktet 2, oktet 3, dan oktet 4. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa setiap oktet itu memiliki 8 bit IP address. Seperti itu. Di mana oktet 1 memiliki 8 bit 11000000. Begitupun untuk oktet yang lain. Kemudian untuk poin C, 4 angka oktet tersebut dapat dituliskan dalam bentuk desimal dan dipisahkan oleh tanda titik, dan formatnya menjadi dotted decimal. Nah, di sini kan sudah kita ketahui bahwa bentuk desimal dari IP address-nya sendiri itu 192, kemudian kita beri tanda titik di sini, titik 168, titik 10, titik 1. Nah, ini adalah penulisan bentuk desimal dari IP address sendiri. Nah, kemudian di poin ke D, 32 bit angka biner akan menjadi atau akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian network dan bagian host, di mana perbandingan porsi network dan host sendiri itu tergantung dari subnet mask yang dipakai. Nah, untuk penjelasan dari subnet mask sendiri akan saya jelaskan di akhir video. Kemudian selanjutnya ada konversi bilangan biner ke desimal, di mana bilangan biner atau bilangan basis 2 itu adalah representasi nilai numerik yang hanya terdiri dari dua jenis bilangan, yaitu angka 1 dan angka 0. Untuk konteks pengalamatan pada jaringan komputer, khususnya pengalamatan dengan IP versi 4, representasi biner yang harus kita kuasai sebenarnya cukup sebatas pada representasi 8 digit saja. Kemudian kita di sini akan diperkenalkan dengan 8 deret istimewa yang nantinya akan membantu kita untuk mengonversi bilangan, baik biner ke bilangan desimal ataupun sebaliknya dari bilangan desimal ke bilangan biner. Nah, ini adalah 8 deret istimewa. Yang sebenarnya kita sendiri tidak usah menghafal angka tersebut satu persatu. Kenapa? Karena angka-angka ini merupakan angka kelipatan 2. Jika kalian perhatikan, angka 1 ini didapat dari 2 pangkat 0. Kemudian 2 didapatkan dari 2 pangkat 1, 4 dari 2 pangkat 2, 8 dari 2 pangkat 3, 16 2 pangkat 4, 32 2 pangkat 5, 64 2 pangkat 6, dan 128 dari 2 pangkat 7. Nah, kemudian
Di sini kita mencoba untuk mengonversikan dari bilangan biner ke bilangan desimal. Tapi sebelumnya kita sudah mengetahui ya, di mana setiap satu oktet itu terdiri dari 1 byte. Dan setiap 1 byte itu terdiri dari 8 bit. Di mana 8 bit ini dapat kita representasikan sebagai 8 digit bilangan biner. Atau contohnya seperti ini. 101010 yang nantinya akan kita rubah ke dalam bentuk desimal. Seperti itu. Nah, kemudian caranya yang pertama kita tuliskan terlebih dahulu angka bilangan biner tersebut, yaitu 10101010. Kemudian di bawahnya kita tulis kembali 8 deret istimewa tadi, di mana deret istimewa tadi itu telah kita ketahui didapatkan dari kelipatan 2 ya, seperti ini. Nah, kemudian caranya sekarang tinggal kita kalikan saja. 1 dikali 128 sama dengan 128. 0 dikali 64 sama dengan 0. 1 dikali 2 sama dengan 32. 0 dikali 16 sama dengan 0. 1 dikali 8 sama dengan 8. 0 dikali 4 sama dengan 0. 1 dikali 2 sama dengan 2. Dan 0 kali 1 sama dengan 0. Nah, di mana hasil yang telah kita dapatkan ini kita jumlahkan semua. Jadi 128 tambah 0 tambah 32 tambah 0 tambah 8 tambah 0 tambah 2 tambah 0. Jadi hasilnya adalah 170. Di mana jadi bilangan biner dengan 8 digit ini atau 8 bit ini 101010 jika dirubah ke bilangan desimal maka hasilnya 170 seperti itu. Kemudian ini adalah konversi bilangan biner ke bentuk desimal lagi ya, sama seperti yang sebelumnya, tapi kita menggunakan tips efisiensi gitu. Nah, bagaimana itu? Sebenarnya caranya itu sama. Cuma jika di slide sebelumnya itu kita mengetahui untuk konversi bilangan biner ke desimal itu dengan cara ditambahkan seperti ini. Ya kan? Kita tambahkan seperti ini, tapi untuk di tips efisiensi ini kita menggunakan cara pengurangan. Seperti ini, bukan pertambahan. Tuh. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini kita lihat bahwa pada kasus atau pada bilangan biner yang disediakan itu lebih banyak angka nolnya kan daripada angka satunya gitu. Dimana kan seharusnya kalau 0 dikalikan dengan 4 ini hasilnya 0, 0 dikali 1 sama dengan 0. Nah, itu kan nantinya kita bisa mendapatkan bilangan desimalnya itu dengan penambahan ini kan, penambahan 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 ditambah 2 gitu kan. Tapi karena penambahannya ini biar nggak panjang-panjang gitu ya, jadinya kita kurangkan saja dari jumlah ini semua, kita kurangkan dengan angka yang dikalikan dengan 0, seperti itu. Nah, kita harus mengetahui bahwa jumlah dari semua deret istimewa itu adalah 255 gitu. Nah, jadi kalau semisal kita ingin mengetahui berapa sih bilangan desimal dari bilangan biner ini, maka untuk yang angka 0 ini kita turunkan saja di sini jadi 4. Kemudian 1 kita turunkan di sini. Jadi 4 ditambah 1 itu sama dengan 5, ya kan? Maka 255 ini tadi atau hasil dari penjumlahan deret istimewa tadi kita kurangkan dengan angka 5 atau 4 tambah 1 ini.
maka hasilnya adalah 250. Nah, sebenarnya caranya sama saja. Kalau semisal kalian menambahkan 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 2. Itu hasilnya juga akan 250. Tetapi kalian menambahkannya itu akan jauh lebih panjang caranya karena angka yang ditambahkan itu banyak gitu kan. Nah, maka biar nggak panjang-panjang gitu kita kurangkan saja jumlah keseluruhan dikurangi dengan angka yang berhubungan dengan angka 0 atau 4 dan 1 ini. Jadi 255 dikurang 4 dikurang 1. Hasilnya 255 dikurang 5 sama dengan 250. Seperti itu. Kemudian di sini kita masuk ke konversi bilangan biner ke desimal. Tuh ya. Sama seperti yang tadi, masih sama. Hanya bedanya di sini kita mencoba untuk mengkonversikan IP address. Ini kan, IP address 32 bit, di mana IP-nya itu seperti ini. Ada banyak sekali ya, ada 32 bit. Nah, caranya yaitu yang pertama, kita pisahkan terlebih dahulu 32 bit ini menjadi 4 oktet. Ya kan? Ini oktet 1, oktet 2, oktet 3, oktet 4. Ini kan kita tulis seperti ini ya supaya tidak bingung gitu ya. Nah, kemudian dari masing-masing oktet ini kita tulis secara vertikal seperti ini. Jadi ini kita tulis ke sini. 10101100. Kemudian untuk yang ini kita tuliskan di sini secara vertikal juga sama. Ya, kemudian ini juga kita tuliskan secara vertikal. Kemudian kita sandingkan atau kita kalikan dengan 8 deret istimewa. 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, dan 1. Kemudian kita kalikan 1 dikali 128 sama dengan 128. 0 dikali 64 sama dengan 0. 1 dikali 32 sama dengan 32, dan seterusnya. Begitu pula untuk oktet-oktet yang lain. Kemudian setelah kita kalikan, kemudian hasilnya kita tambahkan. 128 tambah 32 tambah 8 tambah 4. Hasilnya adalah 172. Itu juga untuk oktet-oktet yang lain. Maka akan didapatkan hasil 178.16.4.20. Maka konversi bilangan biner untuk IP address 32 bit seperti ini itu sama saja seperti IP address bilangan desimal seperti ini. Nah, kemudian lanjut ke konversi bilangan desimal ke biner, sama seperti tadi ya. Maksud saya ini kalau yang tadi kan konversi biner ke desimal, sekarang kita masuk ke bilangan desimal ke bilangan biner. Nah, misal ada contoh kasus ya, atau contoh soal di mana bilangan desimalnya itu 204. Sekarang kita ingin mengubah bilangan desimal 204 ini ke bentuk biner. Nah, caranya seperti apa? Nah, di sini kita tulis lagi 8 deret istimewa tadi. 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, dan 1. Kemudian tinggal kita kurangkan saja. 204, apakah bisa dikurangi 128? Jika bisa, ini kan bisa ya, dan hasilnya adalah 76. Nah, jika bisa dikurangkan, maka hasilnya ini adalah 1. Seperti itu. Nah, kemudian hasil 76 ini kita kurangkan dengan 64. Jika 76 bisa dikurangkan dengan 64, maka di sini hasilnya adalah 1. Itu ya. Nah, hasil dari pengurangan ini coba kita kurangkan dengan 32. Apakah 12 bisa dikurangkan dengan 32? Kan tidak bisa. Maka hasilnya yang di bawah ini sama dengan 0. Kemudian coba kita kurangkan lagi, 12 dikurang dengan 16. Apakah 12 bisa dikurangkan dengan 16? Kan tidak bisa. Maka
hasilnya di sini juga akan 0. Seperti itu. Kemudian lagi, 12 apakah bisa dikurangkan dengan angka 8? Jika bisa, maka hasilnya di sini adalah 1. Karena 12 bisa dikurang 8, hasilnya 4, maka 4 ini harus dikurangkan lagi dengan angka selanjutnya atau deret selanjutnya. Jadi 4 dikurang 4 kan bisa. Maka di sini hasilnya adalah 1. Dimana 4 dikurang 4 sama dengan 0, maka jika hasilnya sudah 0, maka untuk hasil selanjutnya adalah 0. Jadi di sini untuk bilangan biner yang telah kita dapatkan itu langsung dijajah saja gitu. Jadi untuk bilangan desimal 204 maksud saya, jika dirubah ke bilangan biner itu adalah 1100 1100 seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke prefix, di mana prefix itu adalah angka yang mengindikasikan berapa banyak bit-bit pertama dari 32 bit IP address itu adalah porsi network gitu ya. Kan di penjelasan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa dari 32 bit IP address ini nantinya akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada bagian network dan ada bagian host. Gitu. Nah, seperti contoh ini, kan ada IP address 172.16.4.71/24. Nah, /24 ini mengartikan bahwa 24 bit pertama itu adalah porsi network, ya, dan 8 bit sisanya itu adalah porsi host. Tuh, berarti 24 bit pertama, itu ya, berarti ini kan bentuk desimal. Ini bentuk biner. Nah, 24 bit pertama dari 32 bit ini itu adalah porsi network. Dimana kan setiap oktet kan berisi 8 bit ya. Jadi 8 ditambah 8 ditambah 8 sama dengan 24 bit. Jadi untuk sampai sini itu porsi network, sedangkan untuk yang di sebelah sini itu adalah porsi host, seperti itu. Kemudian, contoh yang kedua, 172.16.4.71/26, di mana /26 ini merepresentasikan 26 bit pertama itu adalah porsi network. Jadi kan tadi sudah ketahui ya, ini bentuk desimal, ini bentuk biner. Jadi dari 32 bit biner ini itu 26 diantaranya atau 26 bit pertama itu adalah porsi network. Dimana ini 8 ditambah 8 ditambah 8 kan 24. Berarti kan masih kurang 2. Berarti harus mengambil dari oktet 4. Jadi ambil 2 bit dari oktet keempat ini. Jadi untuk ini sampai sini itu network, dan untuk 6 bit terakhir itu adalah porsi host. Kemudian di sini kita mengetahui bahwa ada subnet mask. Apa itu subnet mask? Subnet mask atau net mask itu adalah sejumlah angka satu yang berurutan. Kemudian diikuti oleh angka 0 hingga akhir. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa sebuah oktet subnet mask yang bernilai 255 itu bitnya bernilai 1. Yang berarti semua bit oktet ini itu merupakan bit porsi network. Yang bernilai 1 itu adalah porsi network, dan untuk yang bernilai 0 itu adalah porsi host. Seperti itu. Jadi, untuk yang merah ini adalah porsi network, dan untuk yang 0 ini adalah porsi host. Seperti itu. Nah, di sini kan untuk di contoh soal sebelumnya kan 172.16.4.71/24 kan. Berarti 24 bit pertama itu kan merupakan network ya. Nah, berarti
karena di sini kita sudah tahu kalau porsi network itu bitnya itu bernilai 1, maka di sini itu akan berisi 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Jadi satunya itu ada 8. Itulah kenapa di sini ditulis angka 255. Seperti angka ini. Ya kan? Kemudian kan network lagi sampai 24 bit ya. Sedangkan ini masih kita tulis masih ada 8 bit. Berarti di sini kita tambahkan 8 lagi. Kemudian di sini kita tambahkan lagi 8 bit. Berarti di sini kita sudah tahu kalau ada angka 1 di sini itu sebanyak 24 bit dan sisanya itu host, di mana host itu direpresentasikan dengan angka 0. Berarti di sini ada 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita mengetahui atau bagaimana cara untuk mengonversi ya, untuk mengonversi prefix ke subnet mask atau net mask. Nah, sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kan di sini ada contoh kasus ya. 172.16.4.71/24. Nah, di mana jika kita mengetahui di sini ada /24, berarti kan ada 24 digit pertama yang berperan sebagai network, ya kan? Di mana network itu nilainya itu 1 dan host itu nilainya adalah 0. Berarti di sini kita tinggal mengubah gitu dari mengubah 24 digit pertama ini dengan angka 1 seperti ini. Ya kan? Kemudian untuk digit sisanya yaitu 8 digit lagi itu adalah angka 0 yang merepresentasikan ini sebagai host atau porsi host. Nah, sehingga subnet mask yang akan didapatkan adalah 255.255.255.0. Berbeda dengan kasus yang di bawahnya, ada 172.16.4.71/26. Di mana untuk /26 berarti kita sudah mengetahui bahwa 26 bit pertama itu adalah porsi network, di mana porsi network itu berarti nilainya adalah 1. Berarti 26 bit pertama itu akan bernilai 1. Seperti itu. Kemudian untuk bit yang sisanya atau 6 bit setelahnya itu akan bernilai 0. Nah, di sini kan kita sudah mengetahui ya, untuk nilai 1 ini kan 255, 255, 255. Ini hampir sama seperti jumlah dari 8 deret istimewa tadi. Nah, sedangkan 192 ini kita dapat dari ini kan 128. 128, kemudian yang ini 64. Nah, berarti 128 ditambah 64 sama dengan 192. Berarti subnet mask yang didapatkan adalah 255.255.192. Seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.